Betah ya di tempat kerja ya, Le, ya? Apa ya? Betah di tempat kerja. Betah. Betah. Di betah-betahnya. Enaknya apa sih? Ini yang kerja-kerja dulu aja ya. Enaknya apa? Dapat uang ya. Pasti. Bagaimana Kak Bella dapat uang? Kalau kerja emang yang pasti nomor satu itu uang, tapi di sisi lain itu skill. Nah, Sambil nyari skill. 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 Dapat pengalaman. Kalau pengalaman. Nggak melihat sesuatu yang mungkin apa ya, nggak dibayangkan oleh anak-anak selama ini, terutama bagi yang sampai hari ini mungkin masih belum memutuskan untuk bekerja. Agar gitu ya, barangkali mereka sempat menonton ini, kemudian kalian menyatakan ini, siapa tahu bisa membuka pikiran mereka untuk, oh ya, pilihan bekerja itu bukan sesuatu yang harus dihindari, walaupun mungkin kehidupan di dalam rumah sudah tercukupi. Jadi kita tidak sekadar bicara pengalaman, duit atau apalah itu. Coba, paham ya maksud saya? Santai-santai, gak usah serius. Tergantung kayak kemauan sendiri gitu ya, diri sendiri. Maksudnya ya kalau meskipun dari keluarga sudah mencukupi atau tidaknya, kalau emang kemauan kita kalau emang kemauan kita nggak pengen bekerja gitu ya nggak bakalan mau selesai. Iya, maksud saya itu bagaimana sih kita bisa mendobrak cara berpikir yang seperti itu dulu, karena ke depan kan mereka akan dihadapkan pada situasi di mana orang tua mungkin sudah tidak mampu lagi bekerja. Sekarang mungkin harta yang tersimpan dari orang tua mungkin masih banyak dan dia berpikir bahwa ngapain harus capek-capek sih. Gimana Irfan? iya mungkin kalau bekerja itu bayangannya memang capek, cuman ya memang itu sih namanya hidup, nggak ada yang nggak capek ya. Harus dihadapi ya, emang daripada bergantung Soalnya tuntutan. tuntutan juga. Nanti kan kedepannya juga bakal berkeluarga, nggak bergantung sama orang tua. Jadi harus sih. Harus ya, menurut Irfan tuh harus. Nggak bakal jauh dari kehidupan karena yang hidup kita sendiri. Iya, benar. Nggak bakal jauh dari kehidupan karena Yang hidup kita sendiri, yang menjalani kita sendiri. iya, iya. Benar-benar. Ini loh, ucapan semacam ini kan nggak pernah muncul ketika kita di kelas. Itu loh ya. Betapa ketika kita bertemu di luar kelas itu hal semacam ini loh yang sebenarnya ayo kita bangun gitu. Jadi kalian datang ke sini itu bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban setor muka dan apalah itu, duduk sebentar dengan tangan diletakkan di atas paha, kepala menunduk, ucapan atau pertanyaan yang dijawab hanya sebatas iya, tidak, mboten dan seterusnya. Tapi saya kepinginnya seperti ini. Jadi ya ada artinya, ada maknanya, karena kita bisa bicara banyak hal gitu loh Ahmad. Begitu ya. Bagaimana Mas Baha? Mas Baha ini posisinya ada di mana sekarang? Masih ikut Mas kerja Heeh. di bengkel-bengkel. Bagus. Coba Cari ceritakan. pengalaman. Ceritakan yang lebih dari pengalaman yang mungkin bisa mendobrak cara berpikir teman-teman yang mungkin sampai hari ini mereka masih layar-layar ban. Bukan salah ya. Saya tidak menyalahkan, bahwa saya tidak saya mendiskreditkan, nggak bermaksud itu bahwa yang lain itu sesuatu buruk, enggak. Cuman itu tadi, mungkin mereka masih ada di fase ingin seperti itu gitu ya. Gimana Pak? Apa ya? Ya kalau yang nggak mau kerja itu apa, kalau sudah mencukupi orang tuanya itu seharusnya itu ya bekerja saja. Nantinya juga berumah tangga ya apa, Jadi terbiasa. tadinya terbiasa, nanti kan juga cari uang juga gitu. Iya. Ya. Nah, ini yang paling diam di kelas ya. Paling diam di kelas. Bagaimana Zainal? Zainal sudah memasuki wilayah kerja juga. Semen merasa nggak bahwa setelah aku bekerja kemudian aku punya hak untuk menentukan hidupku sendiri, termasuk penghasilanku sendiri. Itu bagaimana rasanya, Li? Dibanding ketika dulu sampai masih harus minta ke orang tua. Rasanya beda gitu. Ya, gimana, bisa diceritakan lebih banyak? Ada manis-manisnya. Ada manusia kayak air mineral yang itu ya. Bagaimana Nal?
kalau bekerja itu bisa mencari angan-angan ke depannya gitu, mau menjalani hidup seperti apa gitu dengan penghasilan itu ya. ya. Sementara ketika kita masih bergantung pada orang tua, kira-kira bagaimana? Menurut bayangan Zainal, kalau kilas balik ke belakang, kalau saya masih bertahan, masih harus minta kepada orang tua, apa yang terjadi kira-kira membandingkan dengan saat ini ketika Zainal sudah punya penghasilan sendiri? Tidak bisa bebas gitu, mau membeli apa yang diinginkan gitu nggak terlalu bebas sih. Iya, jadi kemerdekaan ya, bicara kemerdekaan bagaimana kita bisa menentukan apa yang kita capai, apa yang kita raih itu seleluasa mungkin. Karena pertanggungjawabannya memang hanya pada diri sendiri gitu ya, bukan pada orang tua. Seperti halnya ketika kita meminta dulu. Kak Bella, sekarang saya kasih waktu yang lebih banyak untuk Kak Bella. Bagaimana Kak Bella? Pandangan Kak Bella tentang itulah. Antara memegang penghasilan sendiri dengan memegang uang dari orang tua. Bedanya tuh kalau uang sendiri tuh ya enak gitu, mau beli apa-apa bisa, nggak sungkan. Kalau orang tua, uang dari orang tua tuh kasihan kan kalau sungkan gitu loh Pak. Mau beli ini check out Shopee sungkan. kalau terus-terusan kan Iya, udah bisa merasakan bedanya ya. Tambahin Kak Mia. soalnya kan ya bisa kalau udah kerja kan sama bisa bantu-bantu itu kan senang bisa bantu orang tua. Nah, ada poin itu juga ya ternyata ya. Bahwa ketika kita punya sesuatu, kita tetap ingat orang tua. Walaupun sebenarnya ya mungkin ada sebagian kondisi yang tidak meminta sebenarnya, tidak meminta. Tapi ya barangkali itu bisa jadi kebanggaan kalian pada saat mungkin gaji pertama. Biarkan, terimalah, ikhlas nggak ikhlas ya, terimalah Pak Bu. Nggak ikhlasnya tuh mungkin karena kasihan, bukan nggak ikhlas ya, berat. Ya Allah, anakku sudah punya gaji, kemudian sekarang diserahkan ke saya. Kadang-kadang malah menerima dengan nangis juga ya. Iya. Bagaimana ceritakan kali pertama Kak Bella memberi sebagian dari gaji kepada orang tua, reaksi mereka bagaimana? Ya seneng gitu Pak. Yang pertama itu Bapak gak minta apa penghasilan saya gak minta, tapi kan saya sebagai anak itu ngerasa ya seharusnya ngasih gitu loh Pak. Walaupun sedikit tetap ngasih. Kak Mia, mengapa saya lewat ini yang tengah ini? Karena belum bekerja, dalam arti dia masih studi gitu ya, masih studi. Jadi bukan berarti nggak ditanya-tanya, tapi nanti saya ingin pandangan dari Irfan juga, ya mungkin angan-angan atau apalah. Kak Mia bagaimana awalnya? Senang kalau dikasih meskipun cuma sedikit kan ya senang bisa bantu-bantu. Iya, sempat ada acara nangis-nangis nggak? Iya. Nangis. Walah gini rasani ngono, duit dhewe iso ngek wong tuwek sedikit. Iya. Pasti ada rasa senang. Bangga ya pasti orang tua ya, karena anakku sekarang sudah bisa mandiri, bahkan bisa berbagi kepada bapak ibunya. Gitu aja. Kak Baha. Gak apa-apa, mungkin ada sisi lain yang perlu disampaikan, perlu di-share, perlu dibagi ke Kak Jainal dulu. Sempat ada yang protes, nggak usah bapak ibu wis duwe cukup lah kanggo sampean dhewe, misalkan ada yang seperti itu nggak? Atau awalnya seperti itu cuman karena sampean memaksa atas dasar ingin banget untuk bisa berbagi gitu, akhirnya diterima? Sebenarnya sih sebelum berangkat nenek saya udah berpesan gitu, kalau meskipun nggak dikasih ya ke papa gitu, mau dikumpulin buat beli apa gitu. Gitu ya. Wes kelompok noai, kumpulkan saja penghasilanmu gitu untuk beli apa gitu ya. Iya. Tadi nggak berharap mau diberi gitu ya, nggak berharap, benar. Rata-rata orang tua seperti itu, kecuali memang kondisinya lagi butuh gitu ya, ya wajar lah. Itu artinya berarti sampean bantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh orang tua. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa gitu loh ya. Pada saat yang dibutuhkan, pada saat darurat sampean ada di situ. Itulah keren namanya keren gitu. Kak Irfan,
Ya tadi memang hanya mendengar karena belum masuk ke wilayah itu, karena Pak Irfan masih punya tugas tertentu yang harus dijalani terkait dengan kesempatan yang diberikan orang tua untuk melanjutkan belajar. Bagaimana? Ya sebenarnya untuk kesempatan ini belajar ini memang perlu dipikir-pikir lagi sih Pak ya. Karena juga orang tua nggak selamanya mudah. Terus ya jadi studi ini juga sempat kepikiran gitu, pengen nyari sampingan juga ya gitu, buat apa minimal nggak sampai minta biaya ke orang tua lah buat studi gitu. Terus dengan adanya beasiswa ini juga alhamdulillah sih sudah meringankan juga. Terus ya nanti kedepannya akan saya usahakan lagi biar semakin memudahkan gitu kan. Kalau bisa menyusui orang tua gitu. Ya paham maksudnya. Jadi tetap berkeinginan untuk mencari kesempatan di luar sekolah seandainya ada waktu untuk bisa ya freelance gitu ya. Kerja apapun itu yang bisa dilakukan. Nah, di kepala Irfan sudah ada ide itu. Saya yakin ketika kesempatan itu datang pasti akan dimanfaatkan. Yang penting kuliah jangan sebagai teteran ya. Ya wes lanjut makan ini, jajanan dimakan. Adanya cuma ini jajanan kantin. Kenapa disediakannya seperti ini agar kalian sempat bernostalgia. Oh, ketika dulu saya masih sekolah, saya ketemu dengan jajan-jajan ini gitu. Lanjut makan. Silakan. lanjut. Nanti kalau ada yang habis saya isi lagi. Ayo Kak Ahmad, Kak Baha, Kak Zainal, Kak Mia, Kak Bella. Terima kasih ya. Ini nanti saya share ke Rakluwen ya.